Ya, selamat pagi semuanya. Ibu, Ya, semoga dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat. Atau ada yang tidak sehat saat ini? Semuanya sehat? Coba yang sehat tunjukkan tanda-tanda bahwa kamu sehat itu seperti apa? Coba. Oke, Mario menunjukkan jempolnya karena sehat. Oke. Baik, hari ini kita merupakan kelanjutan dari minggu yang lalu ya. Coba saya mau mendengarkan ini kalau Kevin Gabriel, kalau saya sapa dengan Vivat Kordisu, apa jawabannya Kevin Gabriel? Verkormori. Oke. Misela, apa kabar Misela? Vivat Kordisu. Orang tanya apa kabar kok Vivat Kordisu? Baik, Bu. Ya, kita Bu Guru akan share screen. Ya, hari ini Rabu 10 November 2021 bertepatan dengan peringatan apa ya? Hari Pahlawan. Ya, peringatan Hari Pahlawan. Nah, kita masih membahas bab yang ketiga bagian A, kelanjutan dari minggu lalu yang sudah dipresentasikan, ya. Nah, kita akan mengawali dengan doa pagi. Adakah yang bersedia untuk memimpin doa pagi? Siapa yang bersedia memimpin doa pagi? Doa pembuka? Siapakah? Wah, ini buang-buang waktu nih seperti ini nih, hanya diminta untuk memimpin doa, saja masih nunggu lagi. Saya jadi Siapakah? Presi. Resi, ya silakan Resi. Bu Marcel dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami, sumber segala ciptaan, Engkau telah menciptakan manusia secitra denganmu. Kau anugerahi kami martabat luhur. Ajarlah kami untuk menghargai sesama sebagai pribadi yang memiliki martabat yang setara. Sebab Engkaulah Allah sumber dan tujuan hidup semua ciptaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Tracy yang sudah memimpin pertemuan kita pagi hari ini dengan doa. Ya. Semua sudah siap ini untuk belajar hari ini? Ya, Bu. Oke. Ya, tadi sudah Bu Guru share di grup ya kan, minggu lalu Bu Guru meninggalkan tugas ini untuk asah otak ya, menyusun huruf-huruf ini menjadi kata. Ya, coba silahkan dituliskan di grup jumlah kata yang kamu temukan dari susunan huruf-huruf ini. Ya, nanti Bu Guru cocokkan dengan penemuan Bu Guru. Siapa yang mendapatkan paling banyak? Apakah ada yang sama dengan penemuan Bu Guru atau lebih banyak dari penemuan Bu Guru? Ya, Bu Guru juga mencari juga, ya, mencari dari ya susunan huruf-huruf ini. Ya. Feral dapat berapa, Feral? Apa, Bu? Dapat berapa kata dari susunan huruf ini? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Iya, Bu. Berarti tidak mengerjakan. Kalau tidak ada, berarti tidak mengerjakan. Tracy dapat berapa, Tracy? Saya mau kelompok saya dapat 22.
Ya, kalau berkelompok berarti kamu tuliskan di grup ya, kelompok berapa, namanya, nama orangnya siapa saja, lalu jumlah katanya ditulis. Yang tidak menuliskan ya tidak terhitung ya, karena itu nanti akan masuk juga di dalam menjadi poin untuk nilai kelompok yang minggu lalu. Ya, jadi Sekarang silakan. kan lagi nyari, Bu. Mengapa baru cari sekarang kalau sudah diberitahukan hari Rabu yang lalu? Enggak. Nambahin, Bu, Udah nambahin. dicari. Cuman nyari lagi sekarang. Siapa tahu nemu kan? Ya, yang sampai nanti jam 9.40 yang belum dikirim sudah tidak diperhitungkan ya. Jadi Bu Guru beri batas waktu sampai jam 9.40 itu jumlahnya harus sudah dituliskan di WA Group. Ya, yang lewat dari itu tidak diperhitungkan. Nah, Bu Guru juga akan menampilkan nanti belakangan. Oke, sekarang kita akan memperjelas apa yang sudah didiskusikan minggu lalu ya. Jadi kita tidak akan bicara lagi tentang kompetensinya, tentang tujuan, itu sudah dilihat minggu lalu. Sekarang kita akan meneruskan ya, supaya harapannya waktu kita cukup. Ya. Nanti Bu Guru minta bantuannya Tracy untuk mencatat temanmu yang tidak hadir ya Tracy ya. Dan tulis di grup supaya nanti juga yang bersangkutan kalau namanya tertulis itu bisa memberikan konfirmasinya. Siap, Tracy? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat ya, pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. Ini pandangan masyarakat berarti kita akan melihat secara umum ya. Secara umum orang menilai, orang melihat ya, sesamanya itu dari apanya. Ya. Ternyata kalau kalian sudah, harapannya kalian sudah membaca dari buku ya, karena untuk diskusi pada waktu itu salah satunya juga adalah membaca dari buku atau dari literasi lainnya. Ya, masyarakat menilai sesamanya kadang kala ada yang melihat apa dan siapa orang tersebut. Jadi bahwa orang menaruh rasa hormat atau memberi penghargaan tertentu kepada orang-orang itu melihat apa sih jabatannya, nah, apa sih kedudukannya, lalu siapa sih orang itu. Jadi pertama orang menilai ya, martabat seseorang itu dari apa dan siapa orang tersebut. Yang kedua, bisa juga orang melihat dari kekayaannya. Nah, wah, orang itu terpandang ya, orang itu luar biasa. Karena apa? Karena kekayaan yang dimilikinya. Sehingga banyak orang ya mendekati orang-orang yang demikian. Lalu yang ketiga, ada juga orang yang menilai keluhuran martabat manusia itu dari penampilannya. Ya, dari penampilannya. Wah, penampilannya seperti ini, pakai jas, ya, rapi, atau pakaiannya itu sederhana atau cenderung ya sedikit apa ya, sedikit lusuh. Ya. Ini yang ada di masyarakat kita. Ya. Jadi ada yang menilai bahwa orang itu ya memiliki martabat luhur itu dari apa dan siapa orang tersebut, dari kekayaan ataupun dari penampilan. Nah, sekarang berikutnya kita lihat. Kalau kamu termasuk yang di sini nggak nih, melihat sesamanya berdasarkan 3 hal ini? Ada yang melihat sesamanya berdasarkan 3 hal ini? Kadang-kadang yang pertama. Oh, kadang-kadang yang pertama. Ya. Kapan ketika kadang-kadang itu muncul? Kadang-kadang muncul itu kapan? Pas ngelihat orangnya, Oh, terus tahu dia siapa. Oh, pas ngelihat orangnya, ketika tahu orangnya gitu ya.
Oke. Nah, sekarang kita lihat ini beberapa, kemarin kan juga dalam pertanyaan itu untuk menemukan beberapa masalah kemanusiaan. Ya, ini beberapa masalah kemanusiaan. Nah, ketika bicara tentang keluhuran martabat manusia, ini berarti juga berhubungan dengan masalah kemanusiaan dan juga nanti ada kaitannya juga dengan masalah lingkungan sosial. Nah, ini beberapa contoh masalah-masalah kemanusiaan. Apakah ada yang mau menambahkan dari yang sudah terdata ini? Coba Feral, kamu bacakan seluruhnya ini dan yang lainnya kalau mau menambahkan dan kalau memang itu masuk kategori masalah-masalah kemanusiaan bisa kita tambahkan. Ya, silakan Feral untuk membacakan. Share screen-nya dari tadi di saya nggak ada, Bu. Apa? Share screen-nya dari tadi di saya nggak ada. Ada. Yang lainnya ada nggak? Ada. Ada. Di Feral nggak ada. Layar kamu gelap. Enggak, Bu. Loading doang dari tadi. Oh, loading terus berarti jaringanmu sedang tidak memadai. Kalau begitu saya minta bantuannya Angga. Angga kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, silakan. Baca lalu yang lainnya nanti kalau mau menambahkan silakan atau bahkan ada yang tidak setuju silakan. Masalah-masalah kemanusiaan. Pertama, bully, rasis, kekerasan pada anak, kekerasan atau pelecehan seksual, pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, terorisme, kemiskinan, pencurian, penculikan, penipuan, pembunuhan, ketidakadilan gender, perampasan atau perampokan atau begal, menghina orang lain, mengucilkan sesama karena perbedaan atau diskriminasi, KDRT, penindasan, percabulan, membandingkan keadaan tubuh seseorang, pertikaian atau perkelahian atau tawuran, memfitnah, pemasungan, perdagangan manusia, anak dan perempuan, tindakan menghujat, kaum pengungsian, dan lain-lain. Ya, ada tambahan? Ada yang mau menambahkan? Kalau ada yang terlewatkan, karena ini sebenarnya ini kumpulan dari beberapa angkatan nih, mereka menemukan masalah-masalah kemanusiaan. Ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Ya, ini contoh beberapa masalah-masalah kemanusiaan dari yang paling sederhana sampai yang wow. Ya. Sebenarnya juga ada yang belum dimasukkan, itu masalah pengguguran. Walaupun dia masuk kategori, masuk juga tindakan pembunuhan, tapi bisa juga ditambahkan ini pengguguran. Tahu pengguguran? Aborsi ya? Tahu, Bu. Beda dengan keguguran. Ya, kalau pengguguran itu ada niat, kalau keguguran itu ketidaksengajaan. Ya, pengguguran atau aborsi. Nah, sekarang masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan, karena masalah dengan lingkungan ini juga sedikit banyak memberi dampak kepada masalah-masalah kemanusiaan. Ya, siapa mau membantu membacakan? Saya, Bu. Udah ada, Bu. Siapa? Saya, Karol, Bu. Karel sudah ada, silakan. Udah, Bu. Masalah-masalah lingkungan. Pertama, membuang limbah, sampah sembarangan di sungai, laut, atau di tanah. Penampakan ikan secara besar-besaran ilegal menggunakan bahan peledak bekas harimau. Perburuan hewan-hewan langka, polusi udara karena pabrik-pabrik tidak menerapkan sistem pembuangan asap, pembakaran hutan untuk membuka lahan, pembangunan yang tidak memperhatikan tata kota atau tata kelola pemanfaatan tanah, penebangan pohon di hutan-hutan secara ilegal, membuang sampah sembarangan di sungai, laut, di jalan, pembuangan insektisida secara Penggunaan penggunaan insektisida secara berlebihan,
polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan polusi suara, perburuan liar dan pembunuhan hewan-hewan, penggunaan SDA yang berlebihan, penambangan secara ilegal, menggunakan bahan-bahan kimia atau zat berbahaya sembarangan, dan lain-lain. Oke, ada kata yang tidak dipahami? SDA singkatan dari apa? SDA. Sumber daya alam, Bu. Oke. Ilegal? Terlarang atau tidak diperbolehkan. Peraturan, Ilegal berarti ya. Jadi ilegal lawannya legal. Kalau legal itu resmi, sah, sesuai undang-undang, sesuai peraturan. Kalau ilegal berarti tidak sesuai dengan aturan. Ya. Tindakan yang melawan hukum. Ya, ini contoh-contoh ya masalah-masalah lingkungan yang kalau tidak ditangani itu juga bisa berdampak terhadap masalah kemanusiaan. Misalkan kita ambil contoh salah satunya misalkan pembakaran hutan untuk membuka lahan. Apakah memberi dampak kepada masalah kemanusiaan? Bisa? Pembakaran hutan untuk membuka lahan? Ya, Ya, contohnya apa masalah yang ditimbulkan? Masalahnya apa yang ditimbulkan kalau terjadi pembakaran hutan untuk membuka lahan-lahan baru? Bu. Polusi Apa? asap, kebakaran, banyaknya asap polusi, Bu. Kebanyakan asap polusi. Selain itu, berpengaruh tidak terhadap kesehatan manusia? berpengaruh. Ya, apa pengaruhnya? Bisa sakit karena polusi udara dan kekurangan oksigen. Nah, jadi bahwa tindakan pembakaran hutan untuk membuka lahan itu juga bisa berdampak menimbulkan masalah kemanusiaan, salah satunya yang berhubungan dengan faktor kesehatan. Bahwa orang mengalami bisa sesak nafas ya, ISPA itu. Ya. Oke, adakah tambahan untuk masalah-masalah yang menyangkut lingkungan yang juga sedikit banyak berdampak terhadap masalah kemanusiaan? Cukup atau ada tambahan? Cukup atau ada tambahan, Kak? Cukup, Bu. Rusaknya rumah-rumah hewan, Bu. Apa? Rusaknya rumah-rumah buat hewan, Bu. Perusakan. Iya, perusakan rumah-rumah hewan. Contohnya? Kan kalau misalnya kita kayak nambang di laut, Bu, kan itu kan bisa ngerusakin apa? Karang-karang laut buat tinggal hewan-hewan, Bu. Populasi Itu berarti ini bisa ini kan penangkapan ikan secara besar-besaran ilegal menggunakan bahan peledak, pukat harimau bisa nggak masuk di sini? Bisa. Kalau hewan-hewan di laut ya, yang lebih-lebih itu kalau menggunakan bahan peledak dan pukat harimau. Ya bahwa hewan-hewan yang tidak diinginkan juga bisa terkena ya. Apalagi kalau dengan bahan peledak ya, dampaknya itu polusi air dan itu bisa mematikan ya tumbuh-tumbuhan, mematikan hewan yang ada di sekitar di mana terjadi peledakan itu. Sudah masuk ke sini ya? Ya, Feral ya? Kalau kamu Iya, Bu. karena kamu memberi contohnya adalah di air. Ada tambahan lain? Cukup? Hewan bisa punah, Bu. Hewan bisa punah ya. Itu kalau ini perburuan hewan-hewan langka ya. Kalau ada tindakan perburuan ya. Kalau perburuan ya, nih pemburuan liar dan pemburuan hewan-hewan sudah ada masuk di sini ya. Itu kan dampaknya, dampak dari masalah perburuan liar sehingga ya ekosistem dari hewan-hewan terancam ya menjadi berkurang, lama-lama bisa habis punah.
Jadi sudah masuk di sini ya, sudah ada nih pemburuan liar dan pembunuhan hewan-hewan. Itu nanti akibatnya bisa kalau tidak tertanggulangi, ditangani dengan segera, bisa menyebabkan punahnya hewan-hewan tertentu. Nah, ini kita lihat sekarang apa sih yang menyebabkan adanya masalah-masalah kemanusiaan dan juga masalah-masalah lingkungan. Ya, silakan yang mau membantu membaca siapa? Saya, Bu. Siapa? Tracy, Bu. Tracy, silakan Tracy. Penyebab masalah-masalah di atas demi uang, keserakahan, keegoisan atau mau menang sendiri atau mementingkan diri sendiri, pemaksaan atau dipaksa untuk melakukan suatu tindakan, kalau tak mau melakukan dia diancam, orang merasa tidak pernah puas, ambisi untuk memperoleh kedudukan, jabatan atau posisi tertentu sehingga menghalalkan segala cara, kurangnya iman, sikap tidak peduli, sulit menemukan solusi dan membuat orang merasa putus asa atau harapan, manusia kurang mampu mendengarkan suara hatinya, ambisius sehingga orang menghalalkan segala cara. Oke, nah ini yang menjadi penyebab ya. Penyebab terjadinya masalah-masalah menyangkut kemanusiaan dan juga masalah-masalah lingkungan ya. Ya, ada karena demi uang, karena keserakahan, keegoisan, main paksa dan seterusnya. Ada penyebab lain yang mau ditambahkan? Sebenarnya beberapa hal di sini ada juga sudah dituliskan oleh tiap kelompok pada minggu yang lalu ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ya, contoh-contoh lain perendahan terhadap martabat luhur manusia. Ya, siapa mau membantu membaca? Saya, Bu. Siapa? Ronaldi, Bu. Ronaldi, silakan Ronaldi. Contoh-contoh lain perendahan terhadap martabat luhur manusia. Satu, memandang orang lain lebih rendah daripada diri kita, entah karena kurang cantik, kurang tampan, bodoh, atau kekurangan lainnya pada diri seseorang. Dua, memperlakukan orang lain dengan semena-mena menurut kemauan kita. Tiga, perbudakan, penindasan kaum buruh, mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja, intimidasi, penculikan, penahanan, dan lain-lain. Puncak dari perendahan nilai luhur martabat manusia terjadi dalam peristiwa pembunuhan, aborsi, bunuh diri, dan euthanasia. Tindakan mengakbiri dengan sengaja kehidupan seseorang agar terbebaskan dari kesengsaraan yang dideritanya. Oke, terima kasih Ronaldi. Nah, ini contoh-contohnya. Mungkin yang nomor satu dalam keseharian kita. Ya. Memandang orang lain lebih rendah daripada diri kita. Ya, entah karena orang itu kurang cantik menurut pandangan kita, kurang tampan, atau kita anggap bodoh, atau kekurangan lainnya. Ya, apalagi kalau kita, seringkali tuh terungkap bego lo, goblok. Nah, siapa tuh yang seringkali dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata itu. Ya, jadi memandang orang lain lebih rendah. Ya. Lalu memperlakukan orang lain dengan semena-mena menurut kemauan kita. Lalu ada perbudakan, penindasan kaum buruh, mempekerjakan kelebihan. Mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja. Lalu ada intimidasi, penculikan, penahanan, dan sebagainya. Dan yang menjadi puncak dari seluruh tindakan perendahan nilai luhur martabat manusia adalah pada tindakan ini. Nah, ini nanti yang ada di dalam dokumen gereja.
Pembunuhan, aborsi, bunuh diri, dan eutanasia. Ini menjadi puncak dari perendahan nilai luhur martabat manusia. Jadi tadi yang banyak itu, yang paling keras, yang paling tinggi sebagai bentuk perendahan nilai luhur martabat manusia ada dalam tindakan ini, pembunuhan. Aborsi tadi apa aborsi? Pengguguran janin. Ya, pengguguran janin, ya, menggugurkan janin, ya. Bunuh diri tahu ya, menghabisi kehidupannya. Lalu eutanasia. Nah, eutanasia artinya ini. Nah, tindakan mengakhiri hidup seseorang. Mungkin karena orang itu sakit, ya dipandang sakit, nggak sembuh-sembuh, ya. Orang alasannya kasihan untuk mengakhiri penderitaannya, mengakhiri rasa sakitnya itu, lalu memutuskan eutanasia. Nah, eutanasia itu ya sebenarnya masuk kategori bunuh juga, atau pembunuhan juga. Maka ini dikatakan masuk kategori sebagai puncak dari perendahan nilai luhur martabat manusia. Jadi sebenarnya tidak dibenarkan eutanasia itu menurut hukum gereja. Karena siapa yang bisa menghakimi, ya kan? Menghakimi hidup seseorang. Nah, kemudian di dalam bukumu ada gambar ini, ya, ada gambar ini, lalu ada ungkapan, ya, ini Mother Teresa. If you judge people, you have no time to love them. Apa artinya? Yang pandai bahasa Inggris, apa terjemahannya? Ayo, yang pandai bahasa Inggris, apa ini terjemahannya kata-kata ini? Itu ada di halaman 68. Kalau kamu menghakimi orang, kamu tidak punya waktu untuk mencintainya. Ya, Feral ya menjawab ya. Iya, Bu. Ya. Jadi kalau kita sibuk, ya kan, kita sibuk menghakimi orang, akhirnya kita tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Karena ketika orang menghakimi itu yang kelihatan apanya? Kalau kita menghakimi orang, yang kelihatan dari orang itu apanya? Sisi negatifnya, Bu. Iya, sisi negatifnya. Terus udah dihakimi terus, akhirnya kita kehilangan waktu, kehabisan waktu untuk mencintai mereka. Karena apa? Kita melihat selalu sisi negatifnya, sisi kekurangannya. Oke, betul ya. Dan ini yang diungkapkan oleh Mother Teresa. Karena kita lihat, mungkin kita pernah membaca bagaimana Mother Teresa ini memberikan hidupnya untuk melayani saudara-saudarinya yang dalam keadaan sekarat, ya, yang kurang mendapatkan perhatian dari sesamanya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar, ya. Saya rasa dibaca saja ya cerita Bunda Teresa yang ada di halaman 68-69. Ya. Nah, kita akan langsung melihat dari dokumen Gaudium et Spes artikel 12 dan juga nanti dari Injil Lukas yang sudah didalami oleh tiap kelompok dalam kegiatan belajar mandiri ketika mempersiapkan bahan presentasi. Nah, ini ada 3 slide, ya. Bu Guru minta bantuannya, siapa yang bersedia langsung membaca, ya. 1 slide 1 orang. Silakan, dari siapa? Sydney, Bu. Ya, silakan Sydney. Manusia diciptakan menurut gambaran Allah. Kaum beriman maupun tak beriman hampir sependapat bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Apakah manusia itu? Di masa silam dan sekarang pun ia mengemukakan banyak pandangan tentang dirinya. Pendapat-pendapat yang beraneka pun juga bertentangan. Seringkali ia menyanjung-nyanjung dirinya sebagai tolak ukur yang mutlak, atau merendahkan diri hingga putus asa. Maka ia serba bimbang dan gelisah. Gereja ikut merasakan kesulitan-kesulitan itu secara mendalam. Diterangi oleh Allah yang mewahyukan diri, gereja mampu menjawab kesukaran-kesukaran itu untuk melukiskan keadaan manusia yang sesungguhnya, menjelaskan kelemahan-kelemahannya, sehingga serta-merta martabat dan panggilannya dapat dikenali dengan cermat.
Oke, coba kita lihat. Dalam slide yang pertama ini dari kutipan GS artikel 12, apa kata kuncinya yang kalian lihat? Kata kunci yang kalian temukan atau kalian lihat apa? Adakah yang sudah menemukan? Menurut artikel ini, ya, siapakah yang menjadi pusat dan puncak dari segala ciptaan? Manusia. Ya, manusia. Jadi kata kunci yang pertama ini, ya, bahwa manusia sebagai pusat dan puncak dari segala ciptaan. Itu sudah kita pernah bahas dulu, ya. Dikatakan pusat dan puncak ya karena manusia itu yang terakhir diciptakan untuk memahkotai semua ciptaan dan menjadi pusat karena semua yang diciptakan oleh Allah itu diarahkan atau ditujukan untuk manusia. Lalu ada kata kunci lainnya lagi. Ya. Ketika manusia memandang dirinya, ya, ada yang terlalu tinggi, maka dia akan menyanjung dirinya, ya. Kemudian ada yang merendahkan dirinya. Ternyata manusia yang diciptakan oleh Allah sungguh amat baik itu, ya, ada juga yang memandang diri terlalu tinggi, ada yang memandang dirinya terlalu rendah. Ya, sehingga ia merendahkan diri katakan hingga putus asa, sehingga ia mengalami serba bimbang dan gelisah. Nah, gereja melihat situasi ini, ya, memahami bila ada orang yang sampai memiliki, ya, menyanjung dirinya berarti sombong kan, atau merendahkan diri sehingga menjadi minder, ya, maka kita akan lihat di slide berikutnya. Karena apa? Ini menjadi kelemahan, ya, baik menyombongkan diri maupun merendahkan diri, ya. Merendahkannya bukan rendah hati, tapi rendah diri dalam arti minder. Ini menjadi apa? Kelemahan, ya. Kelemahan manusia. Nah, sekarang kita lihat slide yang kedua. Ya, siapa yang mau membantu untuk membaca di slide yang kedua? Silakan. Saya Bu Sharon. Sharon, silakan Sharon. Adapun kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Oleh Allah, manusia ditetapkan sebagai Tuhan atas semua makhluk di dunia ini, untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau menjadikannya berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Mazmur 8 ayat 5-7. Baik, terima kasih. Nah, ada kata kunci yang ditemukan di sini? Ada yang menemukan? Adapun kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, sebagai gambar Allah, manusia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Oleh Allah, manusia ditetapkan sebagai Tuhan atas semua makhluk di dunia ini untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Nah, kita lihat di sini, ya. Jadi manusia itu kan sudah kita lihat di pelajaran sebelumnya, ya, bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Manusia disebut sebagai citra Allah. Nah, sebagai citra Allah itu maka manusia lah yang bisa mengenal dan mengasihi penciptanya, ya. Ciptaan-ciptaan yang lain tidak dituntut. Ya, kita tidak pernah melihat ya kan ada apa gajah pergi ke gereja ya kan untuk bersembahyang, nggak ada. Nah, lalu manusia ya dijadikan Tuhan, ya Tuhan atas semua makhluk di dunia ini, ya. Nah, untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Berarti
ketika manusia menggunakan apa yang ada di alam ini harus digunakan secara bertanggung jawab. Karena apa? Itu menjadi cara untuk meluhurkan Allah. Sehingga kalau manusia tadi melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kemanusiaan, kemudian juga tadi yang merusak lingkungan, ya itu dia tidak meluhurkan Allah. Ya, tidak meluhurkan Allah. Maka sebenarnya menghargai sesama manusia, menggunakan alam semesta dengan sebaik-baiknya, itu sama juga dengan meluhurkan Allah Sang Pencipta. Karena apa? Karena manusia ini sudah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, dan ini hanya manusia. Ya, hanya manusia yang dimahkotai. Oh, ketebalan. Terlalu tebal. Saya kurangi dulu. Ketebalannya dikurangi. Ya, jadi hanya manusia nih yang diberi mahkota, kemuliaan dan hormat. Ya, tidak ada makhluk lain yang dimahkotai kemuliaan dan hormat oleh Allah. Oke, sekarang kita lihat slide yang ketiga. Siapa membantu membaca untuk slide yang ketiga? Saya, Bu. Siapakah? Canda. Canda, silakan Canda. Tetapi Allah tidak menciptakan manusia seorang diri sebab sejak awal mula Ia menciptakan mereka pria dan wanita. Rukun hidup mereka merupakan bentuk pertama persekutuan antar pribadi. Sebab dari kodratnya yang terdalam manusia bersifat sosial dan tanpa berhubungan dengan sesama, ia tidak dapat hidup atau mengembangkan bakat pembawaannya. Maka seperti kita baca pula dalam kitab suci, Allah melihat segala sesuatu yang telah dibuatnya, dan itu semua amat baiklah adanya. Kejadian 1 ayat 31. Oke. Ada kata kunci yang ditemukan? Siapa yang menemukan kata kuncinya? Allah tidak menciptakan manusia seorang diri. Allah tidak menciptakan manusia seorang diri. Oke. Siapa tadi yang menemukan? Tracy, Bu. Tracy. Ya, Allah tidak menciptakan manusia seorang diri. Ya, itu di dalam Kejadian bab 2 ayat 18 kan dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, ya kan? Maka aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Ya, jadi betul ya. Jadi Allah tidak menciptakan manusia seorang diri, tetapi menjadikannya ada laki-laki, ada perempuan, sehingga mereka membentuk persekutuan. Persekutuan ya. Kalau persekutuan jadi ya minimal harus ada 2 orang ya. Kalau namanya bersekutu, kalau 1 orang ya tidak bersekutu. Oke, dan ini dimungkinkan ya ini karena semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu amat baik adanya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk rendah diri. Ya, apapun adanya bahwa di hadapan Tuhan kita sama martabatnya, sama-sama sebagai citranya. Ya, sekarang silakan dibaca ini yang merupakan isi dari Gaudium et Spes artikel 12. Siapa membantu membaca? Siapa yang akan bantu baca? Saya, Bu. Enggak, silakan. Meluhurkan martabat manusia sama dengan memuliakan Allah. Manusia adalah citra Allah yang mempunyai kedudukan paling luhur di antara segala ciptaan Tuhan lainnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Keluhuran manusia juga diungkapkan dalam Gaudium artikel 12. Segala sesuatu di dunia ini diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya.
Keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah, terutama karena manusia dikasihi Allah secara khusus, hampir sama seperti Allah. Mazmur 8 ayat 3-9. Setiap orang yang meluhurkan martabat dirinya sendiri dan sesamanya, sama artinya dengan meluhurkan Allah sendiri sebagai penciptanya. Oke, nih jadi kesimpulan dari GS artikel 12 ini, bahwa setiap orang yang meluhurkan martabat dirinya sendiri dan sesamanya sama artinya dengan meluhurkan Allah sebagai penciptanya. Jadi kalau kita sudah tidak menghargai hidup kita, tidak menghargai hidup orang lain, itu berarti kita sudah menghina Sang Pencipta, ya, tidak meluhurkan, tidak memuliakan Sang Pencipta. Apapun tindakannya, sekecil apapun, ketika kita sudah keluar kata hinaan dari diri kita, berarti kita sudah menghina Sang Pencipta. Nah, sekarang kita akan belajar dari kitab suci. Ya, silakan baca bagian ini. Siapa? Saya, Bu. Siapakah? Tracy, Bu. Tracy, silakan Tracy. Yesus selalu berjuang untuk menjunjung tinggi martabat luhur manusia melalui hidup dan karya. Yesus lahir di tempat yang sederhana, Lukas 2 ayat 1-7. Yesus membela seorang wanita berzina yang hendak dirajam agar ia memiliki kesempatan bertobat. Di Yohanes 8 ayat 2-11. Yesus menerima Zakheus apa adanya dan menghargai dia. Yesus mengajaknya untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Di Lukas 19 ayat 1-10. Yesus memanggil murid-muridnya dari kalangan orang yang sederhana dan pemungut cukai yang dianggap berdosa. Yang terakhir, Yesus rela menumpahkan darah di kayu salib demi penebusan dosa manusia. Oke, ini jadi beberapa kisah dalam kitab suci yang menunjukkan bagaimana Yesus itu berjuang menjunjung tinggi martabat luhur manusia melalui hidup dan juga karyanya. Nah, kita akan lihat salah satunya itu yang bagian ketiga itu, ya, kisah tentang Zakheus. Yang lainnya yang sedang berpuasa untuk tidak bicara, selamat ya, supaya puasanya berhasil hari ini. Ya, yang sedang berpuasa untuk tidak bicara. Nah, sekarang ada 2 slide, ya, kita akan lihat dari Lukas bab 19 ayat 1-10, ada 2 slide. Silakan slide pertama siapa, lalu nanti disusul slide yang kedua berganti orang. Silakan siapa yang bersedia? Bu Sharon. Sharon, silakan Sharon. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari-larilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oke, berikutnya. Silakan dilanjutkan oleh yang lain. Sydney. Siapa? Sydney. Oh ya, silakan Sydney. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke. Tadi dari Injil apa ini tadi?
Kisah Sakius? Lukas. Lukas. Lukas bab berapa, ayat berapa sampai berapa? Bab 19 ayat ayat 1 sampai Ya, Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Apa profesinya Sakius? Memungut cukai. Pemungut cukai, masih kurang tepat. Mengambil pajak, Bu. Tukang pajak. Tukang pajak. Masih kurang tepat. Dia bukan sembarangan pemungut cukai, tapi dia apanya? lagi. Ya, pemungut cukai sama dengan penagih. Tapi dia bukan sekedar hanya pemungut cukai, tapi dia Ketuanya. ketuanya, ya, kepala pemungut cukai. Ya. Jadi berarti dia bukan sembarangan pemungut cukai ini, dia kepalanya, ya, kepala pemungut cukai. Dan secara ekonomi dia tergolong orang apa nih? Kayak Orang kaya. Tapi dia ternyata punya juga satu sisi kekurangan dari segi fisik, yaitu digambarkan apa? pendek. Pendek, ya. Oke, itu secara fisionomi. Jadi yang kelihatan ya bahwa Sakius itu ya, mempunyai profesi sebagai kepala pemungut cukai, secara status ekonomi dia orang yang kaya, dilihat dari segi fisik dia mempunyai kekurangan, badan pendek, lalu dia dinilai oleh masyarakatnya, dinilai oleh orang-orang Yahudi pada zamannya, itu dia dinilai atau dipandang sebagai orang apa ya Sakius ini? orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Ya, jadi bahwa dia dinilai sebagai orang berdosa. Mengapa dia dinilai sebagai orang berdosa? Padahal dia pekerjaannya sebagai kepala loh, kepala pemungut cukai. Dia orang kaya. Kenapa dia dinilai sebagai orang berdosa? Karena tugasnya memeras orang-orang. Karena tugas memeras. Emang dia punya tugas memeras. Itu bukan tugasnya memeras, tetapi dalam melaksanakan tugasnya, acap kali ia melakukan tindakan yang lebih dari seharusnya. Jadi bukan tugasnya untuk memeras ya, bukan tugasnya untuk memeras. Jadi ketika dia dalam melaksanakan tugasnya, bisa jadi bahwa ia meminta lebih dari yang seharusnya. Misalkan nih, saya jadi tukang pajak, saya mau menagih Ray. Ray itu harusnya bayar pajaknya itu 100.000. Tetapi saya minta kepada Ray 120.000. Nah itu. Ya, saya meminta lebih dari yang seharusnya. Ya, jadi yang 100 itu nanti diserahkan, ya, yang 20 itu untuk saya. Itu contohnya seperti itu. Jadi bukan ditugaskan, memang sengaja ditugaskan untuk memeras, ya, tetapi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Sakius seringkali menyimpang. Nah, yang dinilai sebagai berdosa karena pekerjaan Sakius ini sebagai pemungut cukai itu kan menguntungkan bangsa penjajah, bangsa Romawi. Karena pajak itu akan dibayarkan kepada bangsa Romawi. Nah, maka orang-orang sejaman yang menilai Sakius itu bekerja sama dengan bangsa penjajah. Maka dia dianggap sebagai dipandang oleh masyarakatnya, dinilai oleh orang-orang sejamannya sebagai orang yang berdosa, orang yang mengkhianati bangsanya, bekerja sama dengan bangsa asing, ya, sehingga menimbulkan penderitaan, menimbulkan kesulitan bagi orang-orang sejamannya. Lebih-lebih bagi orang-orang miskin yang harus berjuang sedemikian rupa untuk dapat membayar pajak. Nah, tetapi kita akan lihat bagaimana bahwa perjumpaan antara Sakius dengan Yesus itu mengubah. Ya. Kita lihat. Ya. Ini gambar ya, gambar ini Ibu ambil dari Google Image, ada banyak gambar, ada versinya macam-macam ya, tergantung siapa yang membuat. Ya, kamu juga bisa membuat versi Sakius dengan Yesus. Nah, kita lihat dalam kisah ini, ya tadi kan sudah kita lihat bahwa Sakius seorang kepala pemungut cukai, ya. Dia kaya, dia berbadan pendek, tapi dia punya keinginan pengen tahu, ya, Yesus itu orang seperti apa sih?
Nah, jadi dia punya keinginan ingin melihat Yesus. Nah, kemudian dia menyadari bahwa dirinya itu pendek, sementara orang-orang lain besar-besar, dia tidak bisa leluasa dengan sendirinya untuk melihat, maka ia berinisiatif ya, berlari mendahului orang-orang banyak, karena dia kira-kira Yesus nanti akan lewat sini ya. Kemudian setelah itu dia melihat sebuah pohon ara dan ia memanjat, ya, memanjat pohon ara. Kita lihat bahwa ada usaha yang dilakukan oleh Sakius untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, ketika Yesus melihat, lalu Yesus menyapa, "Hai Sakius, segeralah turun." Lalu ia menawarkan diri untuk singgah. Bahwa saya akan singgah ke rumahmu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, ini menyentuh hati Sakius. Maka Sakius dengan serta-merta ya, segera turun ya, dari pohon itu segera turun. Lalu dia menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Dan karena sukacitanya berjumpa dengan Yesus yang mau menerima dirinya, yang dipandang oleh orang berdosa. Kan kita dengar tadi, kita baca tadi, bagaimana orang-orang di sekitarnya protes, ya, bergumam, menggerutu, kok Yesus mau datang ke rumah orang berdosa. Ya, karena bahwa Sakius merasa diri disapa, merasa diterima oleh Yesus, maka ia menunjukkannya dalam tindakan pertobatan. Apa bentuk pertobatannya? Siapa yang menemukan tadi bentuk pertobatan dari Sakius setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Ayo, siapa yang menemukan apa bentuk pertobatannya? Siapakah yang bisa menemukan? Bisa dilihat dalam bukunya itu. Kisah Sakius itu di dalam bukumu ada di halaman 7071. Coba siapa menemukan tindakan pertobatannya Sakius? Menurut Sharon mengembalikan uang-uang yang sudah diambil. Berapa ya dikembalikannya? 4 kali lipat. 4 kali lipat. Ya, jadi bahwa Sakius akan mengembalikan kepada orang-orang yang merasa diperas 4 kali lipat. Nah, itu setelahnya. Sebelumnya apa? Sebelum itu. Ya, sebelumnya setengah darinya diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, ini yang menjawab Florin ya? Sydney. Oh, Sydney, maaf. Sydney. Ya, ada di ayat keberapa itu? Ayat 8, betul. Mau Stabilo. Kita Stabilo. Jadi ini bentuk pertobatan dari Sakius karena perjumpaannya dengan Yesus. Ya, bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, misalkan Sakius punya 100, maka yang 50 itu akan diberikan kepada orang miskin. Dan ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, ya. Jadi tadi Ray tadi kan saya ambil 20.000 dari yang saya bayar kan. Maka akan diganti 4 kali lipat. Maka saya akan mengganti kepada Ray 20 kali 4. Berapa? 80. Ya. Ya. Iya jadi 80.000. Iya kan? Bahwa kalau ada orang yang merasa diperas, jadi kalau Ray merasa saya peras, saya akan menggantikan kepada Ray 4 kali lipat. Nah kan tadi contoh awal tadi kan
Harusnya Ray bayarnya 100, tapi kan saya minta 120, berarti kan saya mau meras Ray kan 20 kan? Maka saya sebagai Sakyus akan menggantinya 4 kali lipat, berarti 20 kali 4. Itu, jadi ini bentuk pertobatannya Sakyus karena berjumpa dengan Yesus. Nah, di sini bahwa kehadiran Yesus itu membawa dampak perubahan, ya, membawa pertobatan. Dan buah dari pertobatan itu adalah apa? Buah dari pertobatan? Apa buah dari pertobatan? Ada yang menemukan buah dari pertobatan? Adalah keselamatan. Ya, ini pada sudah di slide ini sudah ada, ya. Jadi buah dari perjumpaan itu Sakyus bertobat, dan dari pertobatan itu mendatangkan keselamatan. Tadi mengatakan bahwa orang ini pun adalah anak Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Berarti bahwa Sakyus melalui perjumpaan itu, ia menjadi percaya, menjadi beriman kepada Yesus. Maka ia pun masuk sebagai kelompok orang yang diselamatkan. Oke, nah apa sih jadi yang kita pelajari dari minggu lalu sampai minggu ini? Ya, dalam hidup sehari-hari sebagai murid Yesus, kita hendaknya belajar dari Yesus yang selalu berpihak kepada kaum lemah, ya, kaum miskin, ya, kaum yang tertindas, ya, kaum yang dihina, kaum yang dipandang rendah, yang dianggap berdosa. Ya, demikian juga dalam hidup sehari-hari kita bisa jadi bertemu dengan orang lemah, orang miskin, orang yang tersingkir, orang yang memiliki kekurangan. Kita yang mengaku sebagai murid Yesus ya, diundang juga untuk memiliki kemampuan menerima orang lain sebagaimana adanya mereka. Ya, baik, adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau diam, oh iya, kan tadi sedang berpuasa ya, sedang berpuasa bicara ya. Baik, untuk agenda Rabu yang akan datang tanggal 17 November 2021 adalah penilaian harian untuk bab 2AB dan bab 3A yang hari ini dan kemarin kita bahas ya. Ini untuk ulangan minggu depan. Nah, kemudian untuk 2 minggu kemudian akan ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompoknya bahwa kamu itu menjadikan dirimu sebagai narasumber pada sebuah seminar. Ya, kamu menjadi seorang pembicara. Ya, pembicara pada sebuah seminar dan seminarnya itu bertema tentang pentingnya mengembangkan budaya kehidupan. Ya, karena ini ada hubungannya dengan keluhuran martabat manusia. Ya, pentingnya mengembangkan budaya kehidupan. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah membaca seluruh bab 3B, halaman 74 dan 79. Tentunya boleh mencari referensi dari bahan-bahan lain atau sumber-sumber belajar lainnya. Yang kedua, kalau sudah membaca, silakan membuat naskah seminar ya. Bisa berupa PPT atau bisa mau menggunakan yang lain, silakan. Nah, isinya apa? Isinya dalam materi itu adalah poin-poin yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang ada di halaman buku siswa halaman 77. Ya, jadi yang ada di buku siswa halaman 77. Kemudian kapan dipresentasikan? Itu pada hari Rabu 24 November. Ini adalah hari terakhir sebelum pelaksanaan pas minggu berikutnya. Nah, dari tugas ini saya akan menilai nilai sikap, nilai pengetahuan, dan juga nilai keterampilan ya. Jadi dari tugas ini. Nah, lalu kelompoknya itu satu kelas saya akan buat menjadi 3 kelompok. Nah, pertanyaan saya, kelompoknya saya yang bentuk atau kalian yang pilih sendiri?
Apa? Bu guru yang bentuk atau pilih sendiri? Kalau rame-rame agak nggak begitu. Coba apa Gumintang, pendapat Gumintang. Untuk kelompok bu guru yang bentuk atau peserta didik pilih sendiri. Nggak jelas bu guru, maaf nggak jelas. Coba Gumintang diulangi lagi. Ibu aja yang bentuk. Oh, saya juga. Karena tadi ketika kau bicara lalu ada suara yang masuk juga. Oke, setuju saya yang bentuk? Setuju. Oke ya, jadi nanti saya akan bentuk dan nanti akan saya share sehingga ketika kamu sudah tahu kelompoknya bisa mulai kerja. Nah ini untuk refleksi itu ada di buku, silakan juga dibaca ya. Dijawab secara pribadi saja, dijawab dalam hidupmu ya, dijawab dengan doa-doamu. Ya. Kemudian untuk doa penutup kita doakan dari Mazmur bab 8 ayat 2 sampai 10 ya, membutuhkan 2 orang, ada laki-laki dan perempuan. Siapa yang menawarkan diri untuk memimpin doa penutup? Laki-laki siapa? Perempuannya siapa? Halo? Ibu pilih aja deh, Bu. Ternyata memang benar-benar lagi pada puasa ya. Ya, Gumintang yang prianya, kemudian perempuannya adalah Sydney. Silakan. Dari membuat tanda salib. Satu Bleneng. Tapi kecelakaan yang selalu terjadi di Cipali tidak Saya ya? karena penunggunya Ya. yang haus darah. Maaf ya kalau misalnya suaranya ada yang aneh. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, Tuhan kami berdoa muliakan nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang maha atas segala dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membukamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah menguasainya dengan kemuliaan dan kemuliaan. Engkau membuat besar perbuatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat mempersiapkan diri untuk program berikutnya dan juga untuk ulangan minggu depan dan juga untuk tugas-tugasnya. Nanti tunggu kiriman pembagian kelompoknya ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Terima berkati. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.